Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiga Maulana Baihaqi dari program studi S1 Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya presentasikan adalah Teknik Basis Data. Jumlah SKS-nya ada 3 dengan kode mata kuliah PSTI W004. Mata kuliah ini ada di semester 1 program studi Teknologi Informasi dan sifat mata kuliahnya adalah wajib. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep basis data, model data relasional, teknik pembentukan basis data, dan normalisasi. Dan yang kedua adalah penggunaan bahasa query yaitu SQL untuk pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, dan update data dalam membangun sistem pengolahan data berbasis komputer. Pada dasarnya dan intinya adalah mata kuliah ini adalah dasar dalam mempelajari basis data atau database. Outcome pembelajaran atau capaian dari mata kuliah Teknik Basis Data ada 3. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep sistem basis data, dan yang kedua mampu menggambar dan menjelaskan entity relationship diagram, dan yang ketiga adalah mampu menggunakan perintah SQL untuk membuat dan memanipulasi basis data dan database. 3 outcome ini yang diharapkan setelah mengikuti atau menyelesaikan masalah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai 3 hal ini. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita akan membahas pengantar data dan informasi. Dan di sana juga ada praktikum yaitu untuk pengenalan software XMPP. Dan yang kedua adalah kita akan membahas pengantar basis data dan database management system, dan dalam praktikumnya kita akan mengenalkan software Draw.io. Kemudian pertemuan 3 sampai ke pertemuan ke-5 kita akan membahas satu pembahasan besar yaitu Entity Relationship Diagram, notasi ERD dan relationship, di mana kita akan mempraktikkan dengan Microsoft Visio dan juga menggunakan Draw.io. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7, kita akan membahas model data relasional, dan secara spesifik materi di dalam teori adalah model data relasional, istilah dalam model data relasional, sifat relasi dan transformasi model ER ke dalam relasi. Kemudian praktikumnya kita coba ingin merancang relasi dengan software Draw.io dan Visio. Pertemuan ke-8 di sini kita ada ujian tengah semester untuk menguji pertemuan yang sebelumnya. Lanjut ke pertemuan ke-9, di sini kita akan membahas pengenalan normalisasi dan denormalisasi. Kita akan mempraktekannya bagaimana membuat database agar ternormalisasi minimal ke level 3. Tapi kita akan memahami bagaimana normalisasi pertama, kedua, dan ketiga. Masuk ke pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Dalam prakteknya kita akan membuat sebuah database dengan bahasa SQL.
Pertemuan ke-11 kita akan membahas DML atau Data Manipulation Language, ya, di mana database yang sudah kita buat akan diisi atau dimanipulasi, begitu ya. Di pertemuan ke-12 ada operator dan bahasa basis data, ya. Di dalam praktikumnya kita akan membahas klausa, where, from, dan order by. Dan pertemuan ke-13 kita akan membahas bentuk query pada tingkat lanjut untuk subquery, seperti ada select, distinct, alias, operasi perbandingan, like, in atau not in, sampai fungsi agregat. Dan pertemuan ke-14 kita akan membahas menampilkan data dari beberapa tabel atau join, ya. Dalam praktikumnya kita akan mempraktekannya ada inner join, outer atau left join, right join, sampai full join. Dan sampai ke pertemuan ke-15 kita akan membahas proyek akhir perancangan database, di mana mahasiswa akan mempresentasikan hasil rancangan database yang sudah dirancang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Begitu. Selanjutnya ada sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh satu dosen. Jumlah pertemuannya ada 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS, sehingga total ada 16 kali pertemuan. Di mana ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Beban waktu pembelajaran mata kuliah ini ada 3 SKS, di mana 2 SKS ini untuk teori dan 1 SKS itu untuk praktikum. Secara rinci 2 SKS teori adalah 2 kali 50 menit tatap muka terjadwal dan sisanya untuk belajar mandiri dan kegiatan akademik yang terstruktur, yaitu masing-masing 60 menit. Sedangkan 1 SKS praktikum yaitu ada 170 menit untuk tatap muka yang terjadwal. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama ceramah, ini untuk pemaparan materi oleh dosen menggunakan media ajar yang digunakan, baik di kelas yang teori maupun yang praktikum. Kemudian ada tutorial, di sini khusus untuk di penerapan kelas praktikumnya, karena di sini untuk membantu dan membimbing mahasiswa secara individu maupun kelompok dalam belajar secara mandiri dengan modul yang disediakan oleh dosen. Dan yang ketiga, kita gunakan diskusi kelompok, baik di teori maupun di praktikum. Ini agar menimbulkan interaksi antara dosen sama mahasiswa atau sesama mahasiswa untuk mendiskusikan permasalahan dari bahan yang diberikan oleh dosen. Dan yang terakhir yaitu tugas proyek. Mahasiswa diminta untuk melakukan riset eksperimen untuk menghasilkan produk sesuai dengan capaian pembelajaran, di mana produk untuk mata kuliah ini adalah rancangan database atau basis data. Selanjutnya ada interaksi dengan mahasiswa. Kita bagi menjadi 2 bagian, di saat tatap muka ataupun di luar tatap muka. Di saat tatap muka, di sini ada teori dan praktikum. Di masa pandemi ini kita menggunakan media Google Meet atau Zoom untuk berinteraksi dengan mahasiswa untuk kelas yang teori. Sedangkan yang praktikum kita gunakan laboratorium komputer untuk mempraktekkan teori atau modul yang sudah disediakan oleh dosen, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kemudian di luar tatap muka kita gunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp sama Telegram. Kita gunakan grup kelas untuk berkomunikasi atau tanya jawab terkait perkuliahan teknik basis data ini. Dan juga kita gunakan learning management system dengan alamat kuliahonline.amikom.ac.id, di mana LMS ini dapat kita gunakan untuk share materi, diskusi, tanya jawab, upload tugas, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk interaksi yang dapat dilakukan untuk perkuliahan.
Selanjutnya ada sistem penilaian. Di sini ada indikator penilaian, ada 1, 2, 3, 4, dan 5 indikator penilaian yang digunakan. Yang pertama adalah diskusi, tanya jawab atau kuis, dan yang kedua adalah tugas, yang ketiga ada UTS, ada UAS, sama presensi. Di mana kelima komponen itu memiliki, di mana kelima indikator penilaian itu memiliki komponen penilaian. Yang pertama, kelengkapan dan ketepatan jawaban yang diberikan mengenai materi pembelajaran yang spesifik. Ini khusus untuk yang indikator penilaian diskusi, UTS, dan UAS. Sedangkan komponen penilaian yang kedua yaitu kesempurnaan hasil tugas yang dikumpulkan dan dipresentasikan, ini untuk indikator penilaian yang tugas. Kemudian secara rinci kita telah menyepakati kontrak perkuliahan di awal. Masing-masing indikator penilaian memiliki persentase yang jumlahnya 100%, di mana diskusi atau tanya jawab atau kuis disepakati berjumlah 15%, sedangkan tugas 20%, UTS 25%, UAS 30%, dan yang terakhir ada presensi 10%. Jadi total ada 100%. Ini sudah kita sepakati di awal pertemuan. Kemudian secara rinci, ini kita rinci berdasarkan CPMK. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan ada cuplikan video rekaman perkuliahan pada pertemuan ke-7, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah untuk teori, dan untuk praktikum adalah tutorial dan diskusi kelompok, di mana masing-masing penilaiannya kita menggunakan tanya jawab dan tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman untuk join di perkuliahan hari ini, yaitu pertemuan ke-7 mata kuliah Teknik Basis Data. Hari ini kita akan membicarakan materi, judulnya masih sama, yaitu transformasi model ER ke relasi. Tetapi kita subjudulnya berbeda dengan pertemuan ke-6 kemarin. Pertemuan ke-6 kemarin kita membahas terkait bagaimana transformasi hanya entitas atau tipe entitas tunggal, bagaimana ditransformasikan ke dalam relasi. Nah, sekarang kita sudah bicara soal hubungan antar tipe entitas, kemudian bagaimana caranya ditransformasikan ke dalam relasi. Setelah teman-teman mahasiswa itu mempelajari materi hari ini, diharapkan adalah yang pertama mampu menjelaskan model data relasional, dan yang kedua dapat mengubah model ER ke dalam bentuk relasi. Lebih spesifiknya adalah begitu tipe entitas dihubungkan dengan tipe entitas yang lainnya, teman-teman dapat mengubahnya dalam bentuk relasi atau tabel. Agenda hari ini fokus pada hubungan yang namanya binary, di mana dalam binary itu ada one to many, sama many to many. Nah, 3 hubungan ini nanti akan kita pelajari bagaimana caranya ditransformasikan ke dalam relasi atau tabel. Sebelum masuk ke dalam materi, ya, masih adakah yang ingat penjelasan secara singkat menurut bahasa masing-masing hubungan binary itu maksudnya apa? Adakah dari teman-teman TI 21A ini yang bisa menjelaskan secara singkat terlebih dahulu hubungan binary sebelum kita masuk ke materi intinya?
Menurut saya itu hubungan binary itu adalah hubungan antar dua entitas yang berbeda, Pak. Hubungan antar dua entitas yang berbeda. Oke, ada penjelasan yang lainnya? Kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada hubungan apa lagi? Ada dua hubungan lagi di dalam model ER, yaitu Unari. Unari itu apa? Hubungan antar entitas dengan entitas yang lainnya. Entitas yang sama. Oke, saya nangkep, tapi perlu diperbaiki kalimatnya. Unari adalah hubungan tipe entitas Antar dengan entitas yang sama. entitasnya sendiri, begitu ya. Betul. Yang satu lagi ada satu lagi selain binari sama unari adalah Ternary, Pak. Mas Zulfa. Apa itu tertarik Mas Zulfa? Itu tipe hubungan antara tiga entitas, Pak. Betul. Jadi di sini yang mencirikan tiga hubungan antar binari, unari, sama tertarik adalah jumlah tipe entitas yang terlibat. Kita lihat contohnya bahwa di sini ada tipe entitas namanya pegawai dan ada tipe entitas yang lainnya namanya cabang. Ada yang bisa menjelaskan hubungan one to one antara pegawai sama cabang ini? Bagaimana cara membacanya? Dari arah pegawai ke cabang, begitu juga dengan sebaliknya dari cabang ke pegawai. Saya, Pak. Ya, Mas siapa ini? Abiu. Abiu, silakan Mas Abiu. Dimulai dari pegawai ya, Pak. Ya, boleh. Oke, dari pegawai itu satu pegawai dapat mengepalai 0 atau satu cabang. Lalu sebaliknya satu cabang atau 0 atau satu cabang dapat dikepalai oleh satu pegawai. Hanya dapat dikepalai oleh satu pegawai. Oke. Sudah hampir sempurna, tapi yang terakhir agak sedikit keliru. Cara membacanya dari cabang pegawai adalah yang 0 tidak perlu dibaca. Kita baca yang satu aja. Satu cabang itu hanya dikepalai oleh satu pegawai. Dan satu pegawai hanya mengepalai satu cabang atau satu pegawai tidak mengepalai cabang apapun. Begitu. Ini cara membacanya. Thank you Mas Abiu, sudah hampir sempurna. Bagaimana caranya mentransformasikan? Di sini tinggal tadi langkah pertama apa? Mentransformasikan masing-masing tipe entitasnya ke dalam relasi. Oke, kita ada tipe entitas pegawai di sini. Ditransformasikan ke dalam relasi. Di sini ada nama entitasnya yaitu pegawai, kemudian ada dua atribut, nomor pegawai sama nama pegawai. Sebagai primary key adalah nomor pegawai di sini, juga sebagai primary key atau kunci utama atau kunci pengenal, kemudian sebagai atribut biasa nama pegawainya. Kemudian untuk yang tipe entitas cabang ini juga sama. Yang pertama tuliskan nama entitasnya cabang, kedua masukkan atributnya, ada kode cabang sama nama cabang. Nah, berarti langkah pertama itu sudah selesai. Kemudian langkah kedua, memasukkan salah satu kunci primer ke dalam salah satu relasi yang lainnya sebagai kunci tamu dan akan membentuk kunci primer dan kunci tamu, yaitu nomor pegawai di sini. Nomor pegawai di entitas pegawai atau di relasi nomor pegawai itu akan menjadi foreign key atau kunci tamu di dalam di dalam relasi cabang. Ya. Kenapa yang dihubungkan itu atau yang dimasukkan itu nomor pegawai ke cabang, bukan kode cabang ke pegawai? Ya, karena kita melihat di sini hubungannya one to one. Jumlah pegawai dengan jumlah cabang secara logika itu akan lebih banyak jumlah pegawai dibandingkan dengan jumlah cabangnya. Kalau kita masukkan yang kode pegawai atau nomor pegawai ke dalam cabang, ya, misal di sini ada 1, 2, 3 cabang. Begitu 3 cabang ini sudah memiliki kepala,
atau petinggi di sini ya sudah cukup. Tapi kalau kita masukkan kode cabang ke dalam ke dalam relasi pegawai, itu akan memungkinkan satu cabang itu masuk ke berbagai pegawai, begitu. Karena jumlah pegawai ini banyak, ya, jumlah pegawainya banyak. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah kardinalitasnya. Karena satu cabang itu pasti ada kepalanya, tapi satu pegawai itu ada juga yang tidak menjadi kepala cabang, begitu. Itu yang perlu diperhatikan bagaimana memasukkan kunci primer ke dalam relasi yang lainnya. Jangan sampai kebalik. Begitu. Adakah di sini yang ingin ditanyakan bagaimana transformasi hubungan one to one ke dalam relasi? Pak, itu Ada, Pak. berarti primary key yang entitas pegawai masuk ke dalam atribut entitas cabang ya, Pak? Betul, ya. Masuk ke sana karena nanti akan terdeteksi begitu kode cabangnya misal 1, nama cabangnya A, itu kepalanya siapa? Kepalanya nomor 1. Nah, kepala nomor 1 itu namanya siapa? Nomor 1 ternyata namanya si B. Begitu. Jadi fungsinya nomor pegawai ini masuk sebagai foreign key di dalam relasi cabang untuk mengidentifikasi bahwa cabang ini itu kepalanya siapa. Begitu Mas Rasid. Siapa bisa? Oke, kita lanjutkan ke dalam hubungan yang kedua adalah one to many. Artinya satu ke banyak, ya. Langkah pertama yang harus dilakukan sama kayak yang sebelumnya, masing-masing tipe entitas menjadi sebuah relasi tersendiri. Jadi ada dua tipe entitas. Ingat bahwa kita membicarakan soal hubungan binari. Pasti ada dua tipe entitas yang terlibat. Entitas pertama, entitas kedua, semuanya transformasikan sama kayak tadi langkahnya ke dalam bentuk relasi. Kemudian yang kedua, tambahan berupa pernyataan kunci primer tipe entitas yang berisi satu ke dalam relasi hasil transformasi tipe entitas yang berisi banyak. Maksudnya di sini kan ada yang tipe entitasnya satu, ada yang banyak. Ada yang kardinalitasnya satu dan ada kardinalitasnya yang banyak. Nah, ini juga jangan salah memasukkan kunci primer ke relasi yang lainnya. Kata kuncinya adalah kunci primer yang ada di dalam tipe entitas yang memiliki kardinalitas satu itu masuk ke dalam relasi yang memiliki kardinalitas banyak. Itu kata kuncinya. Ada dua langkah sama, contohnya seperti ini. Masih di dalam pegawai sama cabang, tapi nama hubungannya berbeda. Kalau tadi mengepalai, sekarang ditugaskan. Nah, sekarang coba ada yang bisa membaca bagaimana hubungan pegawai sama cabang ini. Teman-teman, ada yang bisa membaca? Tadi sudah Mas Abiyu, sekarang yang lainnya coba. Saya, Pak. Ya, boleh. Iya, satu atau banyak pegawai ditugaskan di satu cabang. Oke, terus? Satu cabang ditugaskan oleh satu atau banyak pegawai. Oke, masih ada keliruan di situ. Tadi salahnya dari pegawai ke cabang, ya, dari pegawai ke cabang. Tapi kalau dari cabang ke pegawai itu sudah benar. Yang benar seperti ini. Kalau kita membaca sebuah relasi antar tipe entitas, kita membaca awalnya itu hanya satu saja. Seperti ini. Satu pegawai itu ditugaskan hanya di satu cabang. Ya, satu pegawai hanya ditugaskan di satu cabang. Dan satu cabang itu memiliki, di sini kita boleh mengimprove cara membaca hubungannya kebalikannya ya. Satu cabang itu bisa berisi atau memiliki
pegawai itu minimal 1 atau lebih dari 1. Begitu cara membacanya. Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, mungkin itu materi hari ini, ya. Mungkin itu materi pertemuan ke-7. Kita fokus pada transformasi hubungan binari ke dalam relasi. Silakan diperhatikan kalau ada kasus seperti itu, aturannya sudah jelas seperti itu ya. Kalau bagaimana cara membuat model ER-nya itu sudah kita bahas pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di sini kita membahas sudah tersedia modelnya, bagaimana mentransformasikan ke dalam relasi. Oke, selanjutnya di sini masih ada hubungan Yunari sama tertarik. Silakan nanti bisa dipelajari dari berbagai sumber yang ada, baik di internet, di buku, ataupun sumber-sumber yang lainnya, bagaimana caranya ketika ada Yunari ke dalam relasi, bagaimana kalau ada hubungan antar tipe entitas yang tertarik ke dalam relasi itu transformasinya seperti apa. Begitu, karena masih ada 2 hubungan yang belum kita bahas di sini. Silakan nanti ini sifatnya adalah belajar mandiri. Kemudian ini yang perlu diperhatikan, ada tugas kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk di pertemuan-pertemuan awal. Ketentuan tugasnya adalah di sini teman-teman menentukan tema kasus untuk merancang basis data. Yang diutamakan adalah teman-teman seperti merancang sebuah kasus sendiri begitu ya. Punya ide untuk membuat teknologi database seperti apa, misal startup seperti apa, perusahaan seperti apa, membutuhkan rancangan basis data seperti apa, itu yang lebih diutamakan dibandingkan dengan merancang atau menentukan kasus dari yang sudah ada, misal dari teknologi Instagram atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ini diharapkan teman-teman memunculkan ide untuk membuat teknologi tapi dirancang dulu basis datanya, begitu. Kemudian kalau sudah ditentukan ya, rancanglah model ER-nya dulu, mulai dari entitas, atribut, hubungan, kardinalitas sampai terbentuk model ER yang utuh. Yang terakhir, transformasikan model ER yang sudah terbentuk ke dalam relasi. Ini masih sebatas penggambaran terlebih dahulu menggunakan aplikasi Draw.io. Dan terakhir, presentasikan hasil ketiga ini ya, kemudian direkam dalam bentuk video. Pengumpulannya adalah silakan diunggah ke YouTube, kemudian link YouTube-nya dimasukkan atau diunggah juga ke dalam LMS yang kita punya, yaitu kuliahonline.amikomprofoto.ac.id. Nanti akan kita bahas dan paling lambat dikumpulkan di pertemuan yang ke-9. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan, silahkan sebelum saya akhiri. Ya, boleh. Siapa ini? Pak, kalau saya di Prasetya, Pak. Ya, boleh, Mas. Kalau relationship antar 2 entitas itu kan ada yang lebih dari 1 relationship-nya. Itu di luar yang binary ya, Pak? Ya, masuknya yang tertarik, Mas. Saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.